Dulu Indonesia adalah negeri yang kering, yang tandus, yang gersang. Tetapi setelah kedatangan para habaib alwi, maka negeri Indonesia berubah menjadi negeri yang subur. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Ini beredar video yang mengabarkan kepada kita semua bahwa ada seorang oknum Habib yang bernama Habib Salim bin Jintan. Dalam salah satu kitabnya mengatakan bahwa Indonesia yang subur dan makmur ini karena barokah kedatangan Ba'alwi. Sebelumnya Indonesia tanah kering yang tidak ada sungai. Setelah Ba'alwi datang tahun 1850 Masehi, muncullah sungai-sungai yang membelah daratan Indonesia dan tumbuhlah pepohonan seperti sekarang ini. Indonesia dahulunya dijajah ratusan tahun, tetapi setelah datangnya Ba'alwi, Indonesia baru bisa merdeka. Luar biasa. Pertanyaan kami ya, apa nama kitabnya? Jadi kitab itu apa namanya dan halaman berapa? Karena videonya terlalu cepat. Yang beredar itu videonya cepat, kemudian kami agak pelankan, tetapi tetap nggak jelas nama kitabnya apa. Oleh sebab itulah, bagi netizen atau pemirsa pendengar video ini yang tahu nama kitabnya apa, nanti kita akan lacak dan halaman berapa. Karena Habib Salim bin Jintan lahir di Surabaya tahun 1906 Masehi. Dan Habib Salim bin Jintan ini wafat di Jakarta pada tahun 1969 Masehi. Beliau ini adalah kakeknya Habib Jintan bin Novel bin Salim bin Jintan. Jadi beliau ini adalah kakeknya Habib Jintan bin Novel bin Salim bin Ahmad bin Jintan itu sebenarnya. Nah, kalau seandainya tulisan ini dibiarkan, enggak segera dilacak, halaman yang menyebutkan seperti ini, ada halaman kitab yang menyebutkan pernyataan seperti ini, harus dirobek semua, harus dibakar semuanya. Mengapa? Karena ini sangat mengkhawatirkan kepada generasi bangsa kita ke depan. Bangsa kita di masa depan ini sangat mengkhawatirkan. Karena namanya anak-anak yang baru lahir kan belum tahu tentang seluk-beluk sejarah Nusantara sebenarnya. Kemudian pernyataan ini disebar-sebarkan di mana? Di mana saja misalnya disebar-sebarkan, apalagi kok sampai diajarkan di sekolah-sekolah. Ini bahaya, bisa merusak generasi bangsa kita. Mengapa? Karena nanti generasi bangsa kita akan meyakini bahwa loh, ternyata Indonesia dulu itu kering kerontang. Indonesia dulu itu negeri yang tandus, yang gersang. Tetapi barokah datangnya para habaib alwi, Indonesia berubah menjadi negeri yang subur. Maka kita harus berterima kasih kepada para habaib alwi. Kita tidak boleh membantah apalagi membangkang terhadap para habaib alwi. Seluruh generasi bangsa Indonesia harus nurut, tunduk, patuh kepada para habaib alwi. Rusak Indonesia, rusak. Seluruh anak bangsa akan dipaksa untuk tunduk, patuh, nurut apapun yang dilakukan oleh para habaib alwi. Oleh sebab itulah ini tidak bisa dianggap sepele. Maka pertanyaan kami, sebaiknya nih kalau ada oknum habib yang ngomong seperti ini, sebaiknya diapain? Diapain? Ini kan kurang ajar. Kurang ajarnya nemen itu kebangetan nih. Ini akan merusak cara berpikir, mindset anak-anak generasi muda kita ke depan. Bahkan mungkin sampai anak cucu, turun-turunan ini, kalau pernyataan ini yang ditulis dalam suatu kitab ini enggak segera dilacak. Dilacak kemudian dirobek, disobek-sobek, dibakar. Halaman itu doang. Nah, kalau seandainya misalnya seluruh kitabnya harus dibakar, ya enggak, itu namanya enggak adil. Yang kalau adil itu ya halaman yang menyatakan bahwa Indonesia dulunya itu kering yang tidak ada sungai. Setelah Ba'alwi datang tahun 1850 Masehi, muncullah sungai-sungai yang membelah daratan Indonesia.
dan tumbuhlah pepohonan seperti sekarang ini. Indonesia dahulunya dijajah ratusan tahun, tetapi setelah datangnya Pak Alwi, Indonesia baru bisa merdeka. Kalimat-kalimat inilah yang harus dicari di dalam kitab itu. Jadi nama kitabnya apa, halaman berapa, kemudian kita laporkan ke pemerintah. Ini pemerintah harus turun tangan. Ini bukan masalah sepele, ini masalah generasi bangsa kita ke depan. Generasi bangsa kita ke depan ini sudah mindsetnya sudah mulai diracuni oleh oknum-oknum habaib yang kurang ajar. Lawang Indonesia kok baru munculnya para habaib Pak Alwi, baru ada sungai dari mana? Cobalah direnungkan. Di daerah Sunda ya, daerah Sunda itu kan nama daerahnya selalu ada namanya Ci itu namanya air cai. Air itu erat sekali dengan air mata, sumber air banyak sekali sungai-sungai. Ini baru di dataran Sunda. Ya, ini cobalah direnungkan. Di Sunda mulai dari kerajaan Tarumanegara. Kenapa namanya Tarumanegara? Itu kan disandarkan kepada nama sungai Tarum ya, Sungai Citarum. Lah kok dikatakan setelah munculnya Habaib Pak Alwi datang ke Indonesia pada tahun 1850 Masehi, baru muncul sungai-sungai. Ya ini kan kurang ajarnya nemen, kebangetan gini, saya sampai gregetan begitu. Ini baru di Sunda ya, di Sunda siapapun yang pernah main ke Sunda, ya carilah jalan. Nama-nama daerah itu rata-rata Ci itu cai itu air. Jadi air itu ngalir di mana-mana, itu sejak zaman dahulu kala. Nah belum lagi di Kalimantan. Alhamdulillah kami hidup pernah di Kalimantan. Di Kalimantan itu kali dan mantan. Kalinya sudah menjadi mantan gara-gara kedangatan para habaib, justru malah kalinya menjadi mampet. Kalinya itu jadi mantan nih. Kita lihat di Samarinda, kita lihat juga di Kalimantan Selatan. Banyak sekali para habaib Pak Alwi. Itu dulunya Kalimantan itu kali, di mana-mana sungai. Kata siapa setelah datang habaib Pak Alwi baru muncul sungai-sungai? Ini kan kurang ajar. Dan kurangnya ngajar lagi, Indonesia merdeka ini seolah-olah peran para habaib ini kan kurang ajar. Ini membolak-balikkan fakta. Ini pemerintah harus hadir, ini wajib fardu ain pemerintah. Nah kalau rakyat ini kan fardu kifayah. Rakyat fardu kifayah, siapapun yang ingin meluruskan secara pernyataan-pernyataan yang menyimpang oleh oknum habaib ini fardu kifayah. Tetapi kalau pemerintah RI wajib ini fardu ain, harus melacak kitab apa itu namanya, halaman berapa, disobek-sobek. Kalau seandainya mau dibakar semua kitabnya silahkan. Ini namanya merusak cara pikir para generasi bangsa kita ke depan. Oleh sebab itulah mari kita waras bareng-bareng. Indonesia semoga semakin tambah maju, tambah religius. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.